Rekonstruksi beras premium oplosan dilakukan tim Satgas Pangan Polri di gudang PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten. Rekonstruksi dilakukan untuk melihat langsung proses pengoplosan beras premium yang menghantui masyarakat. Polisi sebelumnya telah menyita lebih dari 13.000 karung beras dan 58,9 ton beras patah serta sejumlah beras premium berbagai merek mulai dari Sania, Fortune, Sofia, dan SIIP yang sudah siap edar. Dari hasil pengujian, keempat merek tersebut terbukti memiliki komposisi yang tidak sesuai standar beras premium. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf, menyatakan pihak manajemen kooperatif dan sampaikan banyak hal untuk kepentingan penyidikan Satgas Pangan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa manajemen cukup kooperatif dengan kita, sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan processing ini dan menginformasikan kepada kita banyak hal juga untuk kebutuhan penyidikan. Kami berharap supaya apa yang menjadi temuan kita tadi segera diperbaiki, ya, diskusikan dengan manajemen supaya produksi ini bisa betul-betul maksimal sesuai dengan komposisi yang dipromosikan kepada masyarakat, khusus untuk produksi beras premium dengan standar kualitas yang baik. Selain beras, polisi juga menyita sejumlah mesin produksi beras oplosan. Dari Serang, Banten, Hadisti Arifah Sadusanto, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada besok. Nadiem dipanggil KPK terkait penyelidikan kasus Google Cloud dan dijadwalkan hadir pukul 9 pagi Kamis esok 7 Agustus 2025. Waktu pengadaan Google Chrome ini terjadi saat pandemi COVID-19. Google Cloud digunakan untuk penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara online. Pengadaan Google Cloud ini pun diduga memakan biaya yang besar. Tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah di anak usaha Pertamina Muhammad Riza Khalid akan segera ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Status DPO ini akan menjadi bagian dari pengajuan red notice ke Interpol. Penetapan DPO terhadap Riza Khalid dilakukan karena Riza sudah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik juga telah mengajukan red notice sehingga saat ada aktivitas keluar masuk Riza Khalid ke suatu negara bisa terdeteksi. Jaksa Agung pun berharap Riza Khalid kooperatif dengan datang memenuhi panggilan sehingga tidak perlu dilakukan upaya paksa. Yang pertama, kita sudah melakukan pemanggilan terhadap MRC sebagai tersangka sebanyak 3 kali. Nanti selanjutnya ditindaklanjuti dengan langkah hukum, diantaranya penetapan DPO. Nah, ini kan kita lalui bertahap secara jenjangnya. Untuk memperoleh kita ke rilis ada tahapan yang kita lalui. Salah satu persyaratnya itu kan panggilan sudah sesuai aturan dan juga ada penetapan DPO-nya. Nanti diajukan red notice. Red notice sudah kita layangkan sambil melengkapi ketentuan-ketentuan. Nantinya diagendakan, dirapatkan dengan dari Interpol di sini. Nah, setelah itu baru dikirim ke Lyon, ke Prancis. Nanti setelah itu ketika di-approve nanti udah tinggal ditetapkan red notice keluar, udah nanti semua imigrasi seluruh dunia akan mengatakan yang bersangkutan akan ketika melalui satu negara akan dipertanyakan nanti. Riza Khalid, sang mafia migas, segera masuk dalam daftar pencarian orang dan dikenakan red notice alias menjadi buronan internasional. Untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam. Dilami, bagaimana proses penyidikan atau upaya jemput paksa yang dilakukan Kejagung terhadap Riza Khalid? Ya,
Selamat malam Davi dan juga pemirsa ya. Dari pihak Kejaksaan Agung ini memang akan memasukkan nama dari pengusaha minyak Riza Khalid ke dalam daftar pencarian orang atau DPO, dikarenakan Riza Khalid sudah 3 kali dipanggil oleh penyidik Jampitsus Kejagung namun mangkir. Dan adapun kalau kita melihat kemarin ya, dari pihak Jampitsus Kejagung ini telah melakukan penyitaan terhadap 5 mobil mewah dari Riza Khalid di daerah rumahnya di kawasan Jakarta Selatan, di mana mobil pertama yakni ada mobil mewah Alphard, kemudian yang kedua ada mobil Mini Cooper, dan ada 3 mobil Mercedes-Benz yang terparkir di depan gedung Bundar Kejagung, dan kemudian juga dilakukan penyegelan oleh pihak Kejaksaan Agung. Adapun begitu, David dan juga pemirsa, Muhammad Riza Khalid ini memang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Juli 2025. Dalam hal ini adalah terjerat dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero dari 2018 hingga 2023, di mana penetapan buron atau DPO-nya Riza Khalid sebagai syarat untuk red notice ya, di mana dari pihak Kejagung sendiri ini masih memproses terkait dengan red notice-nya ke Interpol. Sebelumnya dari pihak Kejaksaan Agung ini telah memanggil Riza Khalid sebanyak 3 kali, 24 Juli, 28 Juli, dan juga 4 Agustus 2025. Namun begitu, Riza Khalid masih terus mangkir, dan dari kasus ini sudah ditetapkan 18 tersangka, namun hanya Riza Khalid saja yang memang belum datang dalam melakukan pemeriksaan. Dan dari pihak Kejagung sendiri memang berharap bahwa Riza Khalid ini bisa segera ditemukan begitu ya, dan bisa adanya red notice ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun begitu pemirsa, dari pihak Kapus Penkum Kejagung yakni Anang mengungkapkan bahwa kemarin memang Riza Khalid ini sempat berada di luar negeri, ya di Singapura, namun begitu hingga kini keberadaannya masih belum ditemukan. Dan kita berharap bersama-sama semoga kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018 hingga 2023 ini cepat selesai dan Riza Khalid bisa dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik Jampitsus Kejagung. Sementara informasi dari saya, kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Dilami Aulia melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Jelang HUT ke-80 RI, muncul mural One Piece di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Menurut salah seorang warga, gambar tersebut baru saja terlihat 2 hari lalu, namun dirinya tak tahu siapa yang membuat. Usai viral di media sosial Rabu siang, mural One Piece tersebut nampak sudah ditimpa dengan cat merah putih. Gambar One Piece? Itu udah ada dari berapa hari Pak kira-kira Pak? Nggak, ya kita nggak perhatiin, cuma udah ada aja gitu. Mungkin itu satu. Saya dagang kan malam kan. Pas saya ngeliat juga malamnya sih. Oh, sudah ada ya? Kalau 1 hari atau 2 hari mungkin Pak? Saya 2 hari yang lalu lah. 2 hari. Terkait maraknya pengibaran bendera Jolly Roger One Piece, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid, buka suara. Dia meminta pemerintah untuk tidak bereaksi berlebihan, lantaran munculnya bendera One Piece merupakan bentuk kreativitas anak muda dalam mengkritik pemerintah. Yang penting 10 cm di bawah bendera merah putih kan paling gitu ya. Gitu. Ya udah, ini ekspresi kreatifnya anak-anak. Kita harusnya bersyukur anak-anak mudanya kreatif, memberikan kritik itu dengan cara yang tidak menimbulkan keonaran gitu ya, atau kerusakan gitu. Sebelumnya viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah, mulai dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena tersebut lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan.